Oke anak-anakku, kita kembali ke barisan dan deret. Tapi kali ini kita ke barisan dan deret geometri tak hingga, khususnya ke soal cerita. Nah, di sini Ibu ada contoh. Yang pertama, di sini sebuah tali. Ya. Dilihat, sebuah tali dipotong-potong sehingga mempunyai ukuran seperti berikut. Yang pertama, atau U1-nya 8, U2 4, U3 2, U4 1, dan seterusnya. Yang ditanyakan panjang tali mula-mula. Berarti sampai potongan yang terakhirnya itu berapa? Berarti kalau kita tanya, A-nya adalah 8, rasionya adalah UN per UN-1, berarti rasionya 4/8. Di sini saya ambilnya suku kedua dibagi suku pertama. Nah, kemudian S tak hingganya yang ditanyakan. Nah, kita jawab. S tak hingga adalah rumusnya A/1 dikurangi rasio. A-nya adalah 8, rasionya adalah setengah, berarti 1 dikurangi setengah, berarti 8 dibagi, nah ini kita samakan penyebut, berarti 2 kurangi 1, berarti dibagi setengah, sama dengan 8 dikali 2, sama dengan 16. Jadi panjang tali mula-mula adalah 16 meter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Selanjutnya, nah selanjutnya kita ke yang nomor 2. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini kita ke nomor 2. Nah, di sini ada gambar persegi yang disusun-susun tuh sampai nanti yang terkecil sekali. Nah, di sini ada keterangan perbandingan luas persegi yang berurutan adalah 5/4. Jika jumlah luas persegi seluruhnya 90 cm persegi, luas persegi ketiga adalah, nah berarti yang diketahui S tak hingganya, S tak hingga 90. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah rasio. Nih, rasionya itu yang mana? Nih, ini adalah rasionya 5/4. Perbandingan luas persegi yang berurutan, berarti sebelumnya sama sesudahnya, sehingga rasionya adalah 4/5. Nah, yang ditanyakan luas ketiganya, itu kita tanyakan U3. U3-nya berupa luas ya. Nah, berarti kita cari dulu S tak hingganya, kita tulis saja. S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R, berarti 90 sama dengan A-nya kita belum tahu berapa, 1 dikurangi 4/5, berarti 90 dikali 1/5 sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 90 dibagi 15 adalah 18. Nah, A-nya udah ketemu tuh 18. Berarti kita tinggal cari tuh U3. Nah, karena ini geometri, berarti U3 itu AR pangkat 2. Karena 3, atau kalau kita tulis rumusnya R pangkat 3 kurangi 1. Ini atasnya saya tulis rumusnya A kali R pangkat N-1. Berarti U3 sama dengan AR pangkat 2. Nah, A-nya 18, rasionya adalah 4/5,
dikuadratkan. Nah, sehingga 18 dikali 16 per 25 berarti hasilnya adalah 288 per 25. Atau kalau kita buat desimal, ini itu jadinya 11,52 cm persegi. Nah, kesimpulannya jadi luas persegi ketiga adalah 11,52 cm persegi. Nah, untuk contoh yang kedua ada yang mau ditanyakan? Lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada gambar persegi seperti ini. Nah, di sini ada keterangan luas persegi pertama sama dengan 1/3 kali luas persegi kedua. Artinya luas persegi pertama itu 1/3 luas persegi kedua. Atau kalau saya tulis 4/3 luas kedua. Luas kedua sama dengan 4/3 luas ketiga. Nah, luas ketiga sama dengan 4/3 luas keempat, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, L2 nya ini yang L1, L2 nya itu kita ganti jadi 4/3 L3. Berarti L1 sama dengan 4/3, L2 nya diganti 4/3 L3, sehingga L1 nya 16/9 L3. Nah, sekarang kita cari rasio. Rasio kita pakai U2 per U1. U2 nya adalah L2, L2 nya itu 4 L3 per 3, L1 nya berarti 9/16 L3. Nah, yang bisa kita coret aja ya. L3 kita coret dapat 1, ini kita coret dapat 1, ini dapat 4, ini kita coret ini dapat 1, ini dapat 3. Berarti rasionya 3/4. Nah, kalau sudah, kita baru ke rumus S tak hingganya. Rumusnya adalah A/1 min R. Nah, sebelumnya tadi yang ditanyakan dari soalnya adalah S dari U3 nya itu berapa, sisinya, sisi persegi ketiganya itu berapa. Nah, sisi ketik ini S tak hingganya adalah 640 ini ya, sama dengan A nya itu L1 itu 16/9 L3, 1 min 3/4. 1 kurangi 3/4 itu 1/4. Langsung kita kali silang. 640 dikali 1/4 dibagi 16/9 dikali 9/16 sama dengan L3. Nah, kalau sudah seperti itu kita coret-coret aja nih. Sama ini dapat berapa? 40. Ini saya coret. Ini dapat 10. Berarti L3 sama dengan 10 dikali 9. Nah, kalau sudah, berarti sisi kali sisi sama dengan 10 kali 9. Berarti sisi sama dengan akar 9 dikali 10. Sisinya adalah 3 akar 10. Kesimpulannya, jadi ukuran sisi persegi ketiga adalah 3 akar 10 cm. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kita lanjut lagi ke contoh. Kita ambil gambar lagi ya. Nah, ini gambarnya, kita tarik ke bawah. Berarti kita contoh yang keempat. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai sehingga memantul dengan pola jarak memantul seperti di gambar. Seperti di gambar ini nih. Jarak antara pantulan pertama hingga bola berhenti. Nah,
Nah ini kita lihat, berarti ini U1, ini U2, U3 dan seterusnya sampai bola berhenti. Yang ditanyakan S tak hingga. Kita cari rasio dulu. Rasio rumusnya UN-1. Di sini saya ambil U2-nya adalah 60, U1-nya adalah 90. Berarti berapa? 2/3. Sehingga S tak hingganya /adalah berapa? Rumusnya adalah A/1 dikurangi rasio. A-nya adalah 90/1 dikurangi 2/3. Berarti 90 dibagi 1/3 atau kita kali 3. Berarti berapa? 270 cm. Ingat, karena di sini yang ditanyakan meter itu berarti naik 2, berarti dari sini 1, 2. Jadi jarak antara pantulan pertama sampai berhenti adalah 2,7 meter. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Yang nomor 5, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Kita ilustrasikan, ini bola jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, kemudian bola ini akan mantul naik ke atas 4/5 dikali tinggi sebelumnya, dikali 20, berarti 16 meter. Nah, dari sini otomatis kan bola turun lagi tuh, berarti di sini kan masih sama 16 meter. Kemudian bola naik ke atas lagi tuh, berarti berapa? 4/5 dikali 16. Nah, nanti bola turun lagi dan seterusnya sampai bola berhenti. Nah, kalau kita tentukan, berarti kan ada S naik, berarti naik itu yang ini, turun itu yang ini. S naik berarti apa? A/1 min R. A nya adalah 16, ini untuk yang S naik, per 1 dikurangi 4/5, karena di sini keterangannya 4/5 kali tinggi sebelumnya, berarti 16 dibagi 1/5 atau 16 kali 5. 16 kali 5 berapa tuh? 16 kali 5 80. Ini S naik. Kemudian kita ke S turun. Ini naik, ini tuh turun. Turun juga sama, A/1 dikurangi R, berarti 16/1 dikurangi 4/5, berarti berapa tuh? 16/1/5 berarti 80. Nah, jadi dari ini itu bisa diambil kesimpulan. Nah, yang ini sendiri kan belum kita hitung ya. Berarti S total, berarti yang belum kita hitung kita masukkan, berarti 20 plus 2K. Kalau kita tulis 20 ditambah S naik ditambah S turun. Turun dan naik hasilnya sama, berarti 20 ditambah 2 kali berapa tuh? 80, berarti 20 ditambah 160, berarti hasilnya adalah 180 meter. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan?